Siapa sih yang gak suka beromantis ria sambil menikmati sejuknya hawa pedesaan? Ditambah lagi kalau ada pemandangan sawah terhampar luas serta gunung-gunung yang berjajar gagah. Salah satu tempat yang menyajikan semua itu adalah salah satu kafe yang letaknya di Desa Wisata Pujon Kidul, Malang. Sama halnya dengan Bandung, Malang menjadi salah satu daerah yang selalu punya cara untuk dapat perhatian dari wisatawan. Salah satunya adalah kemunculan kafe semacam ini guys. Kafe ini benar-benar berada di tengah sawah. Bahkan dalam lingkungan kafenya masih ada yang dipertahankan sebagai sawah, ladang, atau kolam ikan. Lahan yang sekarang jadi kafe ini sebenarnya adalah tanah bengkok milik pemerintah Desa Pujon Kidul. Tanah bengkok yang dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Biasanya jadi hak pamong desa sebagai kompensasi gajinya, atau bisa juga jadi tanah kas desa yang digunakan untuk mendanai pembangunan desa atau hak pamong desa sebagai jaminan hari tua. Tanah bengkok ini kemudian dikelola pemuda setempat dan disulap menjadi kafe yang ramai dikunjungi warga. Kalau pemuda-pemudanya pada kreatif begini, aset desa jadi berfungsi dengan maksimal ya guys. Keren! Oh iya, karena konsepnya benar-benar desa yang masih alami, makanannya juga tuh. Seperti ini nih, oseng gondes dan sambal kloto. Gondes yang dimaksud bukan akronim dari gondrong deso ya guys. Masyarakat di sini menyebut gondes untuk labu siam. Labu siam adalah sejenis labu yang dapat dimakan buah dan pucuk mudanya. Buah yang sering disebut sebagai jipang ini dimasak jadi olahan sayur saat masih muda. Untuk membuat oseng-oseng gondes ini, pertama tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai wanginya menyebar. Setelah diberi sedikit air, masukkan irisan labu siam alias gondesnya ya guys. Kemudian masukkan juga cabai lombok, pete, dan belalu. Belalu adalah bunga dari bawang merah guys. Para petani sudah lazim membuat aneka sayuran dari bunga bawang merah seperti ini. Sip, setelah itu tinggal kasih bumbu-bumbu seperti gula dan garam. Matang deh. Berikutnya adalah sambal klotok guys. Ikan klotok adalah jenis ikan laut yang terkenal sebagai bahan baku ikan asin. Kalau udah jadi ikan asin kering seperti ini, jadi primadona ibu-ibu di dapur loh karena rasanya. Bisa diolah dengan apa aja. Salah satunya jadi campuran sambal seperti ini. Goreng dulu ikan klotoknya sampai matang. Biasanya sih nggak perlu minyak yang terlalu banyak, serta waktunya juga nggak butuh lama. Soalnya ikan yang udah kering seperti ini lebih cepat matang tuh. Setelah matang, minyak bekas goreng ikannya ini langsung buat numis bumbu-bumbu sambalnya. Seperti bawang merah dan bawang putih. Kemudian cabai rawit dan belalo atau bunga bawang merah juga. Jangan lupa kasih gula dikit ya guys. Kalau garamnya sih gak usah terlalu banyak. Soalnya ikannya kan udah asin. Sip, setelah ikannya masuk, terakhir kasih pete dan sambal halus. Beuh, udah kerasa pedas segernya ya guys. Makanan udah siap, so mari kita santap. Gak cuma sayur dan sambalnya aja yang bernuansa desa banget nih guys, tapi nasinya juga. Soalnya sayur dan lauk ini paling enak dimakan dengan nasi jagung. Baik nasi jagung yang masih menggunakan campuran beras atau nasi jagung yang murni menggunakan jagung. Zaman dulu boleh dikatakan kalau orang yang mengkonsumsi nasi jagung adalah orang yang kekurangan. Tapi sekarang sih kebalikannya guys. Nasi jagung udah jadi tren sendiri tuh. Apalagi sejak banyak fakta yang mengatakan bahwa nasi jagung terbukti lebih ampuh mencegah diabetes daripada nasi putih biasa. Nasi jagung jadi naik kelas ya guys. Masih ada lagi nih makanan yang cukup unik. Cobain yuk, bolu bakar. Kalau biasanya kamu menggunakan roti tawar biasa yang dibakar dengan aneka selai, kali ini yang digunakan adalah roti bolu tuh. Bolu atau dalam bahasa Portugis disebut dengan bolo adalah kue yang paling umum di seluruh dunia.
berbahan dasar tepung terigu, gula, dan telur. Nah, ada 2 varian bolu tuh. Ada yang dipanggang dan ada yang dikukus. Kalau bolu yang akan kita bakar ini adalah bolu panggang. Cara membuatnya sih sama dengan roti bakar lainnya ya guys. Potong-potong bolu, kemudian panaskan di atas media yang udah dilapisi dengan margarin. Setelah dipanaskan seperti ini, biasanya ukurannya akan menyusut. Soalnya teksturnya juga memadat. Bolu bakar ini dihidangkan dengan 3 macam topping pilihan. Mulai dari selai coklat, cheese cream, dan keju cheddar. Khusus untuk keju cheddar, tambahkan dalam bentuk parutan di atasnya. Setelah itu, baru bakar lagi deh. Walaupun secara tampilan dan proses pembuatan gak begitu berbeda dengan roti bakar, tapi kalau soal rasa, beda banget loh. Saat digigit, tekstur lembutnya bener-bener terasa. Soalnya, bolu ini kan gampang banget hancur. Langsung lumer gitu deh di mulut kalian. Kalau roti tawar kan gak selembut ini. Guys, masih berhubungan dengan makanan yang dibakar atau dipanggang nih. Sekarang kita ke restoran yang memiliki menu andalan aneka steak dan pancake. Tapi yang akan kita buat kali ini bukan steak seperti biasanya ya guys. Ini steak salmon. Namanya parmesan salmon. Hampir sama dengan proses membuat steak pada umumnya. Bedanya, tidak perlu dipanaskan terlalu lama. Sebentar aja udah mateng. Daging salmon yang udah difile, dimarinasi dulu dengan bumbu-bumbu. Siram juga dengan minyak kajun. Baru deh dipanaskan sampai matang. Jangan lupa dibalik-balik ya guys. Harus cepet. Lagi-lagi karena salmon nggak cocok kalau diproses sampai overcook. Kalau udah matang, olesi dengan saus bechamel ya. Saus bechamel atau saus putih adalah salah satu dari 5 saus utama dalam dunia kuliner klasik Prancis. Saus putih yang terbuat dari campuran susu dan rocks ini bisa juga ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya guys. Kalau di sini, kasihnya parmesan yang terbuat dari roti dan cheddar. Bakar lagi deh di bagian atasnya. Sekarang kita cobain bikin aneka pancake-nya ya guys. Pancake dalam bahasa Indonesia disebut dengan pannenkoek. Adaptasi dari bahasa Belanda, pannenkoek. Kue dadar ini terbuat dari campuran tepung terigu, gula, dan susu. Bahan-bahan yang udah jadi adonan ini kemudian dipanaskan dalam media datar seperti ini. Kalau mau bentuknya lebih rapi, bisa juga dicetak seperti ini. Nah, untuk membuat pancake Chocoberry Devils, pancake yang udah matang diberi taburan gula halus. Kemudian, kasih juga irisan stroberi, coklat, blueberry, dan es krim. Terakhir, baru deh kasih saus stroberi dan saus tomat. Selain itu, ada juga nih pancake Nutella Oreo cheesecake. Proses membuatnya sama. Adonan pancake dipanaskan sambil dicetak seperti ini. Tapi bentuk cetakannya beda ya guys. Sebelum matang, baru dikasih dengan biskuit coklat dan potongan coklat bar. Kemudian dibalik dan digulung. Jadi aneka coklat tadi berada di dalamnya tuh. Di bagian luarnya kasih cheese cream, es krim, dan biskuit coklat lagi. Hayu, semuanya udah siap. Tinggal disantap. Mulai dari salmon parmesan dulu ya. Kita santap steak ikannya. Guys, tahu nggak sih kata steak itu berasal dari bahasa Skandinavia. Orang sana bilangnya steak yang ada pada pertengahan abad ke-15. Atau bisa juga mengacu pada kata stika dalam bahasa dialek Inggris Tengah. Intinya sih sama aja ya guys, yaitu irisan daging yang dipanggang atau digoreng. Kalau ikannya udah, jangan lupa pannenkoeknya ya. Tapi awas, jangan sampai belepotan ke bibir. Tahu nggak sih? Guys, balik lagi muter-muternya di kota hujan nih. Kita datang yuk ke kafe yang khas dengan aneka dessertnya. Tapi kali ini kita bukan icip-icip dessertnya ya guys, melainkan nyobain aneka makanan yang cukup unik. Salah satunya adalah laksa rujak ini nih. Iya, laksa yang didangkan dengan bumbu rujak. Sebenarnya, laksa adalah makanan khas Peranakan.
yang memadukan antara makanan dari Tiongkok, yaitu berbagai jenis mie yang dipadu dengan bumbu atau rempah khas Asia Tenggara. Kalau di Bogor, mie yang digunakan adalah bihun seperti ini guys. Sering juga diberi tambahan tahu dan telur. Itu kalau laksa Bogor yang normal. Nah, kalau laksa rujak tentu beda lagi dong. Bumbu rujak yang dicampurkan adalah rujak kacang guys. Kacang tanah yang udah digoreng sebelumnya ditumbuk lebih dulu. Kacang inilah yang akan membuat rasa rujak lebih gurih dan kental. Sebenarnya kalau mau bikin bumbu kacang seperti ini, tapi kacangnya habis, bisa diganti dengan kemiri loh. Rasanya cukup mirip kok. Setelah halus, baru deh bikin bumbu rujaknya. Mulai dari menghaluskan cabai, gula merah, dan asam. Setelah itu, giliran kacangnya masuk. Sekarang kita campurkan dengan laksanya ya guys. Bihun yang udah matang, siram dengan kuah laksa yang kental dan panas. Masukkan juga telur dan tahu yang udah digoreng sebelumnya. Terakhir, baru deh masukin bumbu rujaknya. Sebenarnya, fungsi dari bumbu rujak ini adalah menggantikan sambal. Sama-sama pedasnya kan guys. Bedanya kalau bumbu rujak, selain pedas, masih ada asam-asam gimana gitu. Balik lagi ke Bogor ya guys. Ada yang mau santap siang sambil bersantai ria nggak? Ya di sini tempatnya. Di resto yang satu ini, selain menyediakan makanan khas Sunda, juga memiliki tempat dengan konsep kebun yang cukup luas. Suasana homey inilah yang bikin para pengunjung jadi betah guys. Resto yang berada di Jalan Bukit Angsana Hijau Sentul ini memiliki konsep campuran Sunda, Jawa, dan Bali. Makanya jangan heran kalau kalian akan menemukan perpaduan ketiganya, baik dari segi bangunan maupun menu-menu makanannya. Soal spotnya, banyak pilihan yang bisa kamu ambil tuh. Kalau mau lihat pemandangan pegunungan, bisa pilih yang bagian atas, baik di joglo atau bangunan yang ada di sampingnya. Kalau mau kesan kebunnya lebih terasa, tinggal pilih yang lesehan ini guys. Ada spot lesehan di lahan rebutan yang adem banget. Pokoknya bisa banget bikin santai seharian. Menu yang disediakan adalah menu tradisional, mulai dari masakan Sunda, Jawa, dan Bali. Semuanya didesain biar pada kangen tuh sama kampung halaman masing-masing. Kalau ngomongin makanan khas Sunda, jelas nggak bisa lepas dari nasi tutuk oncom ya guys. Nasi tutuk oncom atau sangu tutuk oncom adalah nasi putih hangat yang dicampur dengan oncom yang udah dibakar atau digoreng. Kata tutuk dalam bahasa Sunda berarti menumbuk. Disebut nasi tutuk oncom, soalnya sebelum diolah, oncomnya harus ditumbuk atau dihaluskan lebih dulu. Kalau makan nasi tutuk oncom sih, lauknya nggak perlu macem-macem. Cukup pakai tempe goreng, tahu goreng, dan empal goreng, pasti udah enak banget. Kalau mau ditambah atau diganti sesuai selera juga bisa. Tapi kebanyakan cocoknya dengan lauk-laukan yang digoreng tuh. Misalnya ditambah dengan gurame terbang seperti ini juga bisa. Gurame adalah salah satu ikan air tawar yang paling populer untuk dikonsumsi. Cara mengolahnya jelas nggak pakai ribet. Cukup digoreng seperti ini dan dicocol dengan sambal. Hahaha. Kalau mau perwakilan makanan dari Bali juga ada nih. Namanya nasi Bali. Menu satu ini komplit banget guys. Ada berbagai campuran hidangan khas Pulau Dewata, seperti nasi dengan urap, kacang, telur, sate lilit, dan sambal matah. Nah, sate lilit plus sambal matah inilah yang paling mempresentasikan hidangan khas Bali. Udah pada tahu dong kalau sate lilit adalah sate yang terbuat dari ikan. Sate yang satu ini cocok banget dengan sambal matah atau sambal yang dimakan dalam keadaan mentah. Hayo, jadi mau pilih yang mana? Pilih menu khas Sunda atau khas Bali? Daripada bingung, udah pilih aja semuanya. Terus makannya di joglo khas Jawa deh. Bukan cuma makannya yang enak guys, kamu juga bisa cobain kopi yang ada di sini. Kopi asli Bogor loh ini. Mungkin dibandingkan kopi di daerah lain, biji kopi asli Bogor belum dikenal secara meluas ya guys. Padahal potensi kopi di kota hujan ini cukup besar loh. Kopi-kopi ini diambil dari petani yang tersebar di sejumlah wilayah Bogor. Setelah diolah, kopi-kopi ini dijual dalam bentuk bubuk kopi atau roasted beans. Nah,
Setelah 3 tahunan menyuplai hotel, kafe, dan diekspor ke luar negeri, akhirnya kopi asli Bogor ini bisa dinikmati langsung di sini guys. Buat kamu yang sering minum kopi, pasti tahu dong dengan istilah manual brew, yaitu teknik penyeduhan kopi yang dilakukan dengan manual. Salah satunya adalah teknik V60. V60 adalah penyeduhan kopi dengan mengalirkan air panas pada bubuk kopi di atas filter. Salah satu tips dalam membuat kopi dengan teknik V60 ini adalah menuangkan air yang bertahap, karena masing-masing tahap tuangan memiliki fungsinya masing-masing. Mulai dari mengeluarkan karbon dioksida untuk mendapatkan keasaman, sampai mendapat rasa body kopinya. Selain V60, kopi dari Bogor ini juga cocok dinikmati dengan metode Vietnam Drip. Biasanya dicampur dengan krim kental manis, bukan menggunakan susu segar seperti pada cappuccino tuh. Awalnya, penggunaan krim kental manis ini bertujuan untuk mengimbangi rasa pahitnya. Soalnya, yang digunakan adalah dark roast cafe yang memiliki rasa lebih pahit. Nah, kalau kopi seperti ini, enak diminum dalam keadaan panas ataupun dingin. Ngomongin soal tempat yang enak buat ngopi, di Bogor ada lagi nih tempat yang asik. Salah satunya kedai ini nih. Kamu bisa cobain aneka kopi yang unik-unik. Tempat nongkrong ini juga menyediakan aneka makanan tradisional yang dikemas dengan cara kekinian. Salah satu menu andalannya, kamu bisa cobain kopi dengan campuran aneka rempahnya tuh guys. Seperti kopi hitam jahe ini nih. Sebenarnya, cara membuatnya hampir sama dengan kopi tubruk dan kopi sangar khas Aceh guys. Soalnya, kopi bubuk benar-benar langsung diseduh dengan air panas. Nah, ini kan kopi tubruk banget ya guys. Setelah itu, baru dicampur dengan jahe yang udah dibakar sebelumnya. Diamkan sekitar 5 menit, biar aroma jahe bakarnya ikut tercampur tuh. Setelah itu, baru tuang dan saring dengan cara seperti ini. Proses saring inilah yang mirip dengan kopi sangar. Tujuannya jelas, biar ampas kopi dan potongan jahenya tidak ikut masuk ke dalam cangkir ya guys. Selain kopi jahe, ada juga nih cinnamon aulite. Cara meraciknya hampir sama. Seduh bubuk kopi dengan kayu manis dan tunggu 5 menit. Nah, karena kopi yang satu ini basicnya adalah kopi susu atau cappuccino, maka butuh tambahan susu segar tuh. Bedanya, susu segarnya tidak di steam dengan alat khusus, tapi dipanaskan manual dan diaduk-aduk dengan cara manual juga sampai mendapatkan busa yang cukup bagus. Oh iya, terakhir kasih juga tuh bubuk kayu manisnya, biar kesan cinnamonnya lebih terasa. Di sini nggak hanya kopi rempah ya guys, ada juga aneka es kopi. Apalagi es kopi avocado ini nih, juara banget. Es kopi di sini bukan berarti kopi yang disajikan dengan es ya guys, tapi es batunya dibuat khusus dengan air kopi. Jadi kalaupun esnya udah cair, rasa dan kekentalannya masih sama. Es kopi avocado ini mendapat campuran susu segar juga ya guys. Selain itu, ada tambahan daging buah alpukat yang udah di blender sebelumnya. For your info nih guys, alpukat ini adalah salah satu buah yang gampang dipadukan dengan bahan lain, karena rasanya cukup datar dan mudah menyatu dengan kopi ataupun susu. Kalau minum kopi yang satu ini, udah pasti cukup mengenyangkan. Soalnya, karbohidrat pada alpukat cukup tinggi ya guys. Mangga, silahkan dinikmati kopinya. Menyeruput kopi bukan hanya menikmati minuman yang menghangatkan badan, tapi si hitam ini juga sering jadi pembuka obrolan. Karena dari kopi bisa muncul keakraban. Walaupun di Nusantara, tradisi minum kopi ada berbagai macam caranya, tapi tetap satu samanya. Bisa jadi teman ngobrol yang asik di mana aja. Hahaha. Tahu nggak sih? Halo guys,
ngeliatin wajib dia tadi makan ya. Udah pada makan siang belum? Jangan sampai telat makannya, nggak baik. Oh ya, wajib lagi makan sirloin steak dengan kematangannya medium well. Jadi ini pas banget. Begitu daging dipotong, begitu masuk mulut, juicy-nya dapet, terus juga tidak terlalu keras dan empuknya pas. Nah, tapi kalian tahu nggak? Kalau ternyata motong daging ini nggak bisa sembarangan, harus ada tekniknya dengan menggunakan pisau yang tepat dan juga benar. Gitu, karena kalau sampai salah potong, begitu pakai pisau yang salah, bakal beda bentuknya, nggak bakal kayak gini nih. Oh iya, ngomongin soal cara potong pakai pisau. Nih, bukan tahu nggak sih namanya kalau nggak ngasih tips buat kalian. Kalian pengen tahu nggak gimana nih tips cara memotong apapun dengan menggunakan pisau yang benar? Nah, jadi motong itu ada tekniknya dan harus pakai pisau yang benar juga. Pengen tahu? Langsung lihat ya. Makan lagi. Nah guys, sesuai dengan janji tadi mau ngasih tips gimana caranya memanfaatkan pisau dengan fungsinya masing-masing. Udah ada Chef Ahmad Hussein. Apa kabar Chef? Baik. Baik, oh tangannya kenceng banget nih. Chef, ini kan banyak yang nggak tahu kadang-kadang ya. Pakai pisau, ya yang ada aja di rumah. Mau potong roti, pakai pisaunya yang ada di rumah. Mau potong daging, pisaunya yang sama. Sebenarnya beda pisau, beda fungsi kan? Beda pisau, beda fungsi kita. Nah, kita cara mempelajarinya gimana sih, Chef? Kalau di kitchen kita ini ada masing-masing pisau ya. Kayak roti ini dia ada geriginya ini. Biasanya kita panggil bread knife ya. Bread pisau knife. roti. Coba saya pegang dulu. Nah, ini kita pelajari yang pertama. Yang bentuknya seperti ini ciri khasnya adalah dia bergerigi seperti Bergerigi ini. ya. Bergerigi seperti ini dan biasanya dominan dia ukuran lebih panjang ya. Lebih panjang. Nah, ini pisau untuk roti, Roti. atau cake dan lain sebagainya. Yang kayak gini guys. Jadi kadang-kadang pakai motong roti pakai pisau buah ya beda ya. Beda Kita fungsinya. akan coba nih yang pertama untuk roti. Dia lebih lembut emang. Betul, tuh. Potongannya pun juga jadinya hasilnya rata banget ya. Iya. Chef, terus kalau misalnya mau potong yang namanya sayur dan juga buah. Nah, kita harus pakai pisau yang jenisnya seperti apa, bentuknya seperti apa sih? Kita ini pisau yang serbaguna aja ini. Biasa Oh. kita panggil ini chef knife. Chef knife, Chef pisau knife. serbaguna. Serbaguna. Dia bisa untuk apa aja. Oke, kita akan coba. Yang pertama kita buah dulu, Chef. Bisa pakai ini ya? Untuk buah ini kita Chef, tar dulu. Ini pindah-pindah apa sih namanya? ke cutting board. Apa namanya? Cutting board. Cutting board. Nah, atau bahasa Indonesianya itu bukan nampan, apa namanya? Talenan. Talenan. Nah, Talenan, ya. talenan. Ini kok beda-beda warna? Ini- Ada artinya nggak sih? Ada ya. Kalau ini warna kuning, ini untuk spesialis poultry. Oh. Jenis unggas, kita menggunakan warna kuning. Jadi kayak motong ayam, bebek bisa di Ayam, sini. bebek ya, jenis unggas kuning. Kalau yang kayak gitu biasanya buat roti, Roti. dan lain-lain. Ya. Hijau ini lebih Hijau ke ini untuk sayur buah. Oke, sayur kita buah. coba potong buah melon pakai pisau serbaguna atau chef knife tadi ya. Oh iya, jadi lebih lembut ya benar-benar. Terus yang biasanya saya suka bingung kalau misalnya mau motong daging ayam. Nah, atau daging sapi, daging bebek dan lain sebagainya kalau di rumah. Kadang-kadang saya bingung, mesti pakai pisau yang jenisnya apa sih gitu. Untuk memisahkan daging dengan tulang, ini ada boneless knife. Oh, boneless knife yang ini. Oh, ini buat memisahkan antara daging dan Daging juga dengan tulang. misalnya kalau kita mau bikin file ya. Nah, terus kalau yang ini apa nih, Chef? Ini file. Oh, ini buat filenya. File Kayak aja. misalnya kayak sashimi gitu ya. Ya, Bisa pakai ini. Bisa ya, setelah kita pisahkan. Setelah kita daging pisahin, dengan tulang, buat mau ngiris dagingnya aja ya, pakai ini. Bisa pakai ini ya. Nah, oh, ini saya paling sering lihat kalau lagi Idul Adha atau kurban. Nih pisau jenis ini bisa buat apa ini? Clipper knife. Oh, namanya clipper knife. Oke, kita sekarang mau coba untuk potong. Ini kan unggas nih, berarti Ya. masuk kategori kuning ya? Kuning ya, kuning Bisa pakai ya? Bisa. Nah, nih kita mau motong
ayam. Nah biasanya pada bagian paha ini kan mau dibagi jadi 2 bagian ya. Bagian paha bawah sama paha atas nih. Iya. Nah berarti bener nggak saya tebakan saya bisa pakai pisau ini? Apa Bisa. sih namanya? Clipper knife. Clipper knife. Nah ini buat motong yang sampai ada tulang-tulangnya. Sama chef aja jangan saya. Waduh. Gimana? Jangan marah-marah dong chef. Kaget nih. Nah, langsung kepotong, lihat nih guys bagiannya. Jadi harus pakai benar-benar pisau khusus yang tadi chef bilang clipper knife. Ini sampai kepotong dengan rapih gitu ya. Nah sekarang kita mau coba misahin antara dagingnya juga tulangnya. Berarti pakai pisau yang ini ya. Ya, pakai boneless. Nah coba. Boneless. Sudah terangkat ini ya. Dagingnya dipisahkan dengan tulangnya. Tuh tulangnya doang. Ini kan udah kita pisahin. Berarti kita bisa terusin untuk filenya pakai yang ini. Pilih ya. Dari bawah sini ya, kita ambil. Langsung kita terus gini. Jadi bukan dari atas ke bawah Iya. tapi dari bawah ke atas. Jadi lebih tipis. Jadi motongnya atau cuttingnya juga ada tekniknya ya. Makanya dapatnya sampai jadi tipis kayak gini guys. Tuh. Tipis Teriyaki. banget. Ya kayak buat masak chicken teriyaki. Atau mungkin kalau ikan salmon bikin sashimi ya. Bisa. Sashimi juga bisa. Nah, ini kan tadi unggas warna kuning. Kalau pakai beef warna apa sih chef? Ada lagi? Beef, Warna merah. Ah, udah Merah. ketebak karena Daging daging warna merah, daging ya. merah ya. Oh, oke. Nah, guys, sekarang udah jelas ya. Kalau kita bisa melihat jenis pisau ini dijual di pasaran bentuknya macam-macam. Jadi bukan gara-gara tren atau gara-gara modelnya aja, tapi mereka punya fungsi masing-masing. Chef, mau lihat dong kalau motong yang kayak di TV-TV itu biasa pakai pisau apa nih? Misalnya mau mencacah daging. Pakai daging bisa. Bisa pakai pisau serbaguna nggak atau pakai ini? Oh pakai ini. Pakai ini. Oh pakai clipper. Ini posisi tangan. Kita harus seperti ini nih. Oh gini. Iya. Oh gini guys, bukan gini ya. Jadi gini. Iya, karena dia kan pasti posisi seperti ini ya. Secepat apapun nggak bakal kita potong tangan. Oh oke, buat antisipasi. Iya. Nah chef, ini dia ibu-ibu nih. Bawang bombay. Ini salah satu kalau ngelihat di tayangan-tayangan tuh ya, motong bawang bombay tuh kayaknya nikmat banget. Kercis gitu. Nah ini pakai pisau apa nih chef? Serbaguna. Motongnya di sini berarti ya? Iya, di bawah Nah, hijau. coba. Ayo yang suka masak, kita perhatiin baik-baik ya. Untuk bawang bombay, ini kita bisa pakai pisau serbaguna atau chef knife. Bagi 2. Kemudian jangan lupa buang kulitnya. Saya bantu nih chef. Ini kita Oh gitu dulu. cepat ya. Baru tahu tuh saya. Oh, jadi kita bisa pakai bagian ujungnya ya. Ya. Baru, oh gitu. Jadi lebih cepat Lebih kerjanya ya. cepat, Nah guys, jadi sekarang kita tahu ya betapa pentingnya dalam pemilihan pisau ini nggak sembarangan. Ini kita harus bisa manfaatkan pisau sesuai dengan fungsinya masing-masing. Benar. Dan ternyata chef bilang tadi, dari pisau ini juga kita harus telaten, tetap hygiene, higienis. Jangan sampai kita pakai satu untuk semua bahan makanan, jadinya bakteri, makanan nggak fresh. Ya. Nah, mudah-mudahan tips dari Chef Ahmad ini bermanfaat buat kalian semua. Chef, terima kasih banyak. Saya dapat ilmu baru lagi dari hal yang sepele tapi ternyata efeknya luar biasa ya. Oke. Udah beres nontonnya. Haha, gimana? Tipsnya oke kan? Kalian sekarang jadi tahu bagaimana menggunakan pisau sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh ya, satu lagi. Ini Ojib kan lagi makan makanan yang masuk kategori mewah nih, ya kan? Ada tips juga gimana kalau kita mau makan makanan mewah. Yang pertama, lihat daftar menunya dulu. Terus lihat bagian harga. Nah, cocok apa enggak? Terus kemudian jangan lupa bawa dompet. Jangan udah pesen, begitu mau bayar, nggak ada dompet. Jatuhnya cuci piring di belakangnya kan? Itu aja sih sebenarnya simple. Pokoknya sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau bisa makan mewah, let's go, berangkat. Sama satu lagi,
Jangan ditiru kayak Ojib ya. Jangan lupa pesen minum. Nanti bahaya. Abis makan bisa kesel. Ya udah guys. Jangan lupa pesen minum ya. Sama jangan lupa nonton terus. Tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Ilmu. Mas, menu. Menu.